wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulil azim nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalal wal ikram. Sada wa sayyidat, as'adakumullah hayatakum, yasuruna nahar al-yawm an naltaqiya bikum listimrari dirasati al-lugha al-arabiyyah lil mustawa al-mutaqaddim al-thani. Alhamdulillah Bapak Ibu muliakan, kita berjumpa lagi untuk melanjutkan kajian bahasa Arab di level mutaqaddim ya, mutaqaddim. Al-thani ini advance, udah kelas 2 advance ya. Tayyib, ta'alau naftah al-kitab. Mari kita buka buku darsnya yang dari LBIQ. Buku darsnya adalah buku Dars Al-Hadi Ashar. Pelajaran ke-11 Bapak Ibu. Silakan. Tayyib, Muawiyah, mari kita lihat. Wa Abdurrahmani Muawiyatu ibnu Abi Sufyana kana min uzama'ir rijali wa huwa mimman katabal wahya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fakana aminahu ala wahyi rabbih jalla wa ala wa kana min akabiril arabi nasaban wa qurban minhu sallallahu alaihi wasallam haza syarafal islami wa syarafas suhbati wa syarafan nasabi wa syarafal hilmi wa syarafal ilmi wa su'dudal imarati wal khilafati kana aqilan labiban aliman hakiman dahiyatan fis siyasati wal qiyasati wa huwa alladhi qala law kana baini wa bainan nasi sya'ratun man qata'at abadan qalu lahu fa kayfa dhalika ya amiral mu'minin qala idza jadabuha arkhaituha wa in arkhauha jadabtuha wa kana hasanat tadbiri hakiman fasihan balighan yahlumu fi mawdi'il hilmi wa yashtaddu fi mawdi'is shiddati wal hilmu indahu aghlab wa kana kariman badilan lil mali yukrimul wafidina wa yuhsinul qira wa yaqdil hawaija ikhtalafatin nasu fi hubbihi walam takhtalif fi fadlihi. Nadhara Abu Sufyana. Jadi itu bacanya Abu Sufyana bukan Abu Sufyani ya kalau dilengkapin. Ila waladihi Muawiyah wa huwa hulam. Wa qala inna ibni hadha la'azimur ra'si wa innahu la khaliqun ay yasuda qaumahu. Wa qalat ummuhu qaumahu saqiltuhu in lam yasudil araba qatibatan. Wa wasafahu Abdul Maliki ibnu Marwana
indama marra biqabrihi faqala innahu kana yantiqu an ilmin wa yaskutu an hilmin wa kana idza a'ta aghna wa idza haraba afna. Naam, laqad kada sa'isa umamin wa murabbiya duwalin wa ra'iya mamalika. Qala Umar ibn al-Khattabi li julasaihi yauman tadhkuruna Kisra wa Qaisara wa daha'ahuma wa indakum Muawiyatun wa min ajaibi firasatihi annahu qala inna ahla Makkah akhraju Rasulullah fala takunal khilafatu fihim abada wa inna ahlal Madinah taqatalu Utsmana fala ta'udul khilafatu ilaihim abada. Takhayyal idza syi'ta ma'rifata fadli siyasatihi al-mawqifu alladhi sarat ilaihi al-ummatul islamiyatu ba'da fathi syami wa thuhurihi wa ba'da fathi Misr allati aqallu wasfin laha ma qalahu al-Iskandarul Maqduni inna Misra markazun lil alam bi asrihi idza ba'athat minha ansafu aqtarin fa innaha tamuru bi jami'il ansar fa yasulu 'ala al-qabidi 'alayha ay yasila minha ila hadithin yuridu wa yakhtar. La ashukku fi annaka tudriku markaz asy-syarqi al-islami. Apa namanya? Illa an tudrikal markaz asy-syarqiyyal islamiyya. Izza hadhihi al-hali wa markaz al-gharbi izaahu aidan. Wa ta'taqid annahu min a'saril mawaqi'i wa ahrajiha. Unzur li'amalihi radhiyallahu anhu fi fathi hadhil juzuri wa hiya jaziratu Aqritos. Ini nama-nama itu ya, nama-nama non Arab. Jadi itu bacanya itu tidak seperti di bahasa Arab. Kroid, wa jazirah Kos, wa jazirah Rhodes apa tuh? Rhodes. Wa jazirah Aurad, bukan Arwad. Tajidhu adraka bi basiratihi al-ma'na alladhi lahadathu duwala Uruba fiha al-ana. Wasbahat tatazahamu 'alayha min ajlihi wa inna 'amalahu fi dzalikal waqti 'amalul hakimi al-halimi al-'aqili al-hazimi alladhi qila fihi ilbas likulli halatin labusaha imma na'imaha wa imma bu'saha. Sana kursiyal mulki bil ubbahati wal 'azamati wa jadaba ilaihil qulubu bihusnil mujamalati wa malakaha bijamilil muamalati. Fahabahul aduwu wa tama'a fi karamihi sadiqu
Baik, Muawiyah. Bapak Ibu yang muliakan, kalau kita bicara Muawiyah berarti bicara khilafah Umayyah ya. Dinasti Umayyah atau dinasti Umayyah. Jadi setelah Rasulullah SAW wafat, maka Rasulullah SAW lalu kemudian digantikan oleh 4 sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Gitu ya. Nah setelah itu, ketika masa Ali terjadi konflik. Terjadi ada perseteruan antara kubu Ali bin Abi Thalib dan kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini Muawiyah ini nih. Sesama sahabat. Terjadi pertempuran, terjadi peperangan. Ya, namanya perang Siffin, perang besar. Dan itu bunuh-bunuhan. Dan itu sahabat, sesama sahabat. Coba. Itu namanya di dalam istilah sejarah Islam namanya fitnah kubro. Terjadi fitnah besar itu antar umat Islam. Pada zaman Ali bin Abi Thalib, jadi kisah sederhananya itu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, lalu kemudian Muawiyah sebagai sahabatnya Utsman bin Affan, itu ada masih keluarga, itu menuntut kepada Ali bin Abi Thalib agar Ali menentukan atau mengumumkan, menangkap sekaligus menghukum orang yang membunuh siapa? Membunuh Utsman bin Affan. Tapi Ali sebenarnya orangnya sudah ketahuan, gitu ya. Orangnya siapa itu ketahuan. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menangkap orang itu karena membutuhkan bukti yang jelas, bukan dugaan. Jelasnya itu harus ada buktinya. Nah, ketika sedang proses mencari pembuktian itulah mungkin nggak sabar, sehingga terjadilah pemberontakan. Muawiyah dianggap memberontak, begitu ya. Akhirnya kemudian terjadi peperangan, di tengah peperangan terjadi namanya tahkim, gitu. Terjadi satu pengadilan untuk menentukan siapa sesungguhnya yang jadi khalifah. Karena Muawiyah juga mengaku dirinya sebagai khalifah. Lebih pantas daripada Ali. Singkat cerita, akhirnya Ali di situ dianggap kalah, lalu Muawiyah memimpin. Nah, disitulah mulailah terjadi umat Islam itu pecah, gitu ya, berkelompok-kelompok. Jadi terjadi adanya sekte-sekte, kelompok-kelompok, golongan-golongan itu terjadi setelah fitnah besar ini, Bapak Ibu. Nah, itulah ya. Tapi betapapun seperti itu, kalau kita baca itu miris hati kita ini, sama-sama kita. Tapi kita dipesan oleh dalam Al-Quran dipesan, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah sudah mengatakan begitu di dalam Al-Quran. Artinya apa? Semua sahabat itu Allah ridho. Jadi apapun yang dilakukan oleh sahabat dalam konteks peperangan dan sebagainya, itu urusan pribadi, tapi kita itu harus memuliakan semua sahabat tanpa pilih-pilih, tanpa pilih-pilih. Siapapun sahabat itu. Maka di dalam kajian Islam disebut al-sahabatu adul, semua sahabat itu adil, semua sahabat itu benar. Adapun terjadi ada peperangan dan sebagainya, itu urusan pribadi dia dengan Allah SWT. Gitu ya. Kalau itu yang kita sikapi, maka insya Allah kalau kita membaca sejarah Islam begitu pedih, begitu pedih, begitu sedih kita ya, tapi kita kembali bahwa Allah saja ridho kepada mereka semua, para sahabat. Nah gitu. Baik, saya kira itu prolog saja. Siapa itu Muawiyah? Ya. Akhirnya Muawiyah menjadi khalifah, dan di tangannya Islam berkembang pesat. Nah, itu yang perlu kita pahami. Di tangannya dan keturunannya, dinastinya, itu Islam menjadi pesat sampai ke luar Arab, sampai ke Eropa dan sebagainya. Baik. Abu Abdurrahman Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Nama lengkapnya Abu Abdurrahman Muawiyah bin Abi Sufyan. Nama aslinya Muawiyah saja. Lalu punya anak Abdurrahman, maka namanya Abu Abdurrahman. Putranya siapa? Putranya Abi Sufyan. Abu Sufyan siapa? Tokoh Quraisy yang menentang Nabi luar biasa, kerasnya. Tapi kemudian nanti pada Fathu Makkah, itu Abu Sufyan masuk Islam. Karena min uzama'ir rijal, Muawiyah itu termasuk dari tokoh uzama rijal, manusia orang agung ya, tokoh. Wa huwa mimman katabal wahya, dia termasuk orang yang menulis wahyu.
baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah. Ya, di hadapan Rasulullah. Penulis wahyu, dia termasuk salah satu penulis wahyu, penulis Al-Qur'an. Fakana aminahu, dia orang kepercayaan Nabi, ala wahyihi, untuk masalah wahyu. Selain ada apa namanya, ada beberapa sahabat pencatat Al-Qur'an yang lainnya, ya. Aminahu ala wahyi rabbih jalla wa ala. Dia termasuk orang kepercayaan Nabi yang menulis wahyu jalla wa ala, Allah yang maha jalla, agung, ala, tinggi. Jadi jalla itu agung artinya. Kita sering mendengar ya, azza wa jalla, gitu. Azza itu maha perkasa, wa jalla maha agung. Wa kana min akabiril arabi. Dia termasuk pembesar Arab. Dari sisi apa? Nasabnya. Orang besar nasabnya. Bapaknya, ayahnya Abu Sufyan tokoh Quraisy. Dan dia secara apa namanya, kekeluargaan, kurban minhu sallallahu alaihi wasallam, dekat dengan Nabi. Kenapa dekat dengan Nabi? Sebab saudarinya Muawiyah ini, anaknya Abu Sufyan itu, ada yang dinikahi oleh Nabi. Namanya Ummu Habibah. Jadi Ummu Habibah itu dinikahi oleh Nabi pada saat ayahnya masih musyrik. Satu saat ayahnya itu dari Mekah datang ke Madinah, ingin mengunjungi, ingin bertemu Nabi, ingin melobi Nabi, ingin minta mengurungkan Nabi atas apa? Pengkhianatan orang-orang Quraisy terhadap perjanjian Hudaybiyah, agar Nabi tidak menyerang Quraisy karena apa? Pengkhianatan mereka terhadap perjanjian. Nah, Nabi tidak mau menemui Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan mendatangi rumah anaknya yang tidak lain dari istri Nabi, yaitu Ummu Habibah. Apa yang terjadi? Ketika Abu Sufyan mendatangi rumahnya, ngetuk pintu, baru dibuka, dia mau duduk. Apa yang terjadi? Karpet, alas yang biasa didudukin oleh Nabi ditariknya ketika ayahnya mau duduk. Dia kaget, kenapa kau tarik alas ketika kau duduk? Kamu masih najis, sedangkan ini adalah tempat duduknya Nabi SAW. Begitu anaknya ngomong sama ayahnya, kan gitu. Kau masih najis, kau musyrik, najis. Tidak boleh kau duduk di atas tempat yang diduduki orang mulia ini. Wah, akhirnya kecewa sekali Abu Sufyan, gitu ya. Singkat cerita, akhirnya pulang dari situ tuh Abu Sufyan, ternyata dia dibuka, dapat hidayah Allah, akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Lanjut. Haza syarafal Islam. Muawiyah, nih anaknya Abu Sufyan itu, haza, memegang atau memperoleh, meraih syarafal Islam, dia raih kemuliaan dalam Islam, kemuliaan dalam suhbah, dalam jadi sahabat, ya, kemuliaan sahabat, kemuliaan nasab, kemuliaan dalam ketabahan. Hilm itu ketabahan, ya, tabah, ya. Bisa juga selain tabah, artinya toleransi, toleran, ya. Hilm, al-ilm, syarafal ilm, dia juga mendapatkan kemuliaan dari sisi ilmu. Alim orangnya, cerdas, cerdik, terus apa namanya? Nanti disebut di sini ada. Wasududal imarati, dan kemuliaan apa? Imarah, kepemimpinan, wal khilafah, dan kekhilafahan. Jadi orang kalau bicara sejarah Islam pasti tidak akan lepas dari tokoh namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dialah pendiri dinasti kerajaan apa? Kerajaan Umayyah. Berabad-abad dia memimpin dinastinya itu memimpin Islam, gitu ya, dari separuh dunia. Nah, itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Karena aqilan, dia orang yang intelek, labiban, cerdas, aliman, pandai, hakiman, bijak, dahiyatan, lihai, cerdik. Cerdik dalam masalah apa? Fisiasa, dalam masalah politik. Jadi
Islam itu sendiri terpecah-pecah golongannya itu di dalamnya itu gara-gara politik. Jadi sejarah panjang kalau kita bicara politik itu dalam Islam itu. Ya Bapak Ibu ya. Wal qiyasah, dan apa itu? Kecerdasan juga. Qiyasah itu kecerdasan. Ya. Wa huwa alladzi qala, dialah orang yang mengatakan seandainya kalau kana baini wa bainana, seandainya ada padaku dan manusia sya'ratun, sehelai rambut. Sehelai rambut, satu sisinya dipegang oleh Muawiyah, sisi yang lainnya dipegang oleh orang-orang, maka kata Muawiyah, man qata'at abadan, tidak mungkin akan terputus. Satu helai rambut dipegang, satunya oleh Muawiyah, satunya oleh orang lain, tidak akan putus. Apa maknanya? Qalu lahu, maka para sahabat bertanya, orang-orang lain bertanya, rakyatnya bertanya, kok kenapa bisa begitu? Wa kaifa dzalika ya Amirul Mukminin? Bagaimana bisa seperti itu wahai Amirul Mukminin? Qala, maka Muawiyah menjawab, idza jadabuha arkhaituha wa idza arkhauha jadabtuha. Kenapa? Idza jadabuha, kalau mereka yang di sudut sana, di sisi sana menarik rambut itu, maka aku longgarkan rambutnya agar tidak putus. Tapi kalau mereka arkhauha, mereka melonggarkan rambutnya, meregangkan rambutnya, ya, maka saya tarik sehingga rambutnya selalu stabil. Kira-kira gitu maksudnya. Jadi apa tuh? Orang yang fleksibel, ya, orang yang fleksibel itu. Tidak kaku. Ya kalau butuhnya sikapnya begini, ya harus begini. Kalau lembut ya harus lembut. Kalau orang lain karena lembut jadi jadi lemah, maka dia tegas. Kalau satu orang lagi keras, dia lembut. Jadi begitu tuh. Itu dia bercerita tentang dirinya seperti itu. Wa kana hasanat tadbir. Dia orang yang ahli, mahir, ya, pandai di dalam memanage. Tadbir bisa terjemahkan kalau bahasa kita manajemen. Dia orang yang bagus dalam manajerial. Hakiman, bijaksana, fasihan, ya, indah bahasanya, sasarannya, tepat bahasanya itu kepada sasaran. Maka ada hadis Nabi mengatakan khatibun nas ala qadri uqulihim. Berkomunikasilah dengan orang lain sesuai tingkat atau derajat kecerdasan mereka. Bicara dengan orang yang pandai, gunakan bahasa-bahasa yang cocok untuk mereka. Bicara dengan orang yang kalangan bawah, jangan pakai bahasa-bahasa populer, bahasa-bahasa Inggris, kagak ngerti. Iya, padahal pada kata Nabi, yang bagus itu kalau berbicara kepada objek tertentu itu sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Dan itu memang nggak mudah ya, nggak mudah Bapak Ibu, kan gitu. Nah kalau heterogen ya itu ya silahkan aja. Jadi kalau homogen artinya satu jenis, satu level, satu tingkatan, gitu ya, satu komunitas, maka itu gunakan sesuai kemampuan kadar pemahaman mereka. Lanjut. Yahlumu fi maudhi'il hilmi. Dia akan tabah pada tempatnya, akan sabar pada tempatnya. Wa yastadu fi maudhi'i syiddah, tegas pada tempatnya. Kalau memang perlu tegas ya tegas. Keras-keras. Wal hilmu indahu aghlab. Tapi ketabahan, kesabaran, kelembutan secara umum itu dia lebih dominan. Aghlab itu dominan. Mayoritas kalau bahasa kita, mayoritas. Aghlab, dominan. Maka kalau kita menyebut gini, aghlabiyatu Indonesiyin muslimun. Mayoritas orang-orang Indonesia ini muslim. Nah, gitu. Aghlabiyah, mayoritas. Wa kana kariman, orang yang mulia dia, orang yang dermawan. Jadi karim itu Bapak Ibu, itu maknanya bisa mulia, bisa dermawan. Badzilan lil mali. Orang yang mudah sekali mengeluarkan harta itu. Mudah sekali, ringan sekali mengeluarkan harta. Yukrimul wafidin, menghormati para utusan. Kan dia khalifah, dia kan pembesar.
para utusan datang kepadanya, dia itu memuliakan. Yuhsinul qira, dan bagus di dalam menjamu. Pokoknya dalam masalah menjamu tamu, orang-orang yang datang itu luar biasa, ya. Wa yaqdil hawaij, dan memenuhi hajat-hajat masyarakatnya. Ikhtalafatin nasu fi hubbih. Nah, ini dijelaskan di sini nih kalimat ini. Ikhtalafatin nasu fi hubbih, berbeda manusia dalam mencintainya. Karena kan tadi itu ada peperangan terjadi, maka tentu saja lawannya pasti membencinya. Kelompoknya pasti mencintainya. Walam takhtali fi fadlihi, tapi tidak berbeda semua dalam hal mengakui keutamaannya, gitu ya. Kalau masalah cinta, masalah senang, nah itu orang tidak semuanya senang. Tapi kalau masalah keutamaannya, kemuliaannya, semua sepakat. Itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu dulu juga begitu, Bun. Bapak Ibu nih, pada waktu dalam awal-awal kita belajar sejarah dulu masih tingkat SMP gitu ya. Wah, kayaknya benci bener sama Muawiyah tuh. Karena terbawa emosi membaca sejarah. Ini yang bikin berantakan ini, jadi umat ini terjadi. Itu dulunya begitu. Jadi ternyata ketika terus mengkaji, ada hadisnya, ada ayatnya, ternyata kita nggak boleh menuduh sahabat yang macam-macam, nggak boleh. Sahabat itu semuanya itu adalah mulia. Itu sahabat Nabi semuanya mulia, apapun yang dilakukannya. Gitu. Sahabat ya, sahabat. Kalau ke bawah setelah itu, itu udah silakan, itu beda. Gitu. Gitu. Kalau sahabat itu udah mufakat, udah ijma' ulama, udul, mereka itu adil, mereka itu baik. Nazar Abu Sufyan, ini bapaknya ngelihat waktu kecil, ila waladihi, kepada anaknya Muawiyah, yaitu Muawiyah, wa gulam, kecil. Mungkin gulam itu antara usia 6, 7, 8 tahun. Gitu. Masih kecil, gulam. Faqala, maka bapaknya ini Abu Sufyan, waktu ngelihat anaknya ini ngomong di depan dia dan di depan istrinya. Istrinya ya, Abu Sufyan. Apa? Innabni hadzal azim ra'si. Anak saya ini akan menjadi pembesar. Akan jadi orang besar. Pemimpin gitu ya. Azim ra'si itu pemimpin. Wa innahu la khaliqun, dia pantas sekali. Gitu. Apa? Ayyasuda qaumah, untuk memimpin kaumnya, sukunya. Faqalat umuhu, maka mendengar suaminya ngomong begitu tuh tentang anaknya. Anak saya ini, anak kita ini, kira-kira gitu ya. Kelak akan menjadi pemimpin bagi sukunya, suku Quraisy maksudnya. Istrinya jawab. Siapa istrinya Abu Sufyan? Namanya Hindun. Hindun namanya. Istrinya Abu Sufyan itu Hindun. Itu dia yang ngerobek dadanya Hamzah, yang memakan jantungnya Hamzah, itu dia tuh. Nabi itu kalau melihat itu sedih sekali, sampai menangis Nabi. Tapi Hindun akhirnya masuk Islam juga. Intinya. Dan akhirnya dimaafkan, padahal itu dia yang termasuk tercatat 10 orang yang tercatat dihukum mati. Tapi begitu Nabi sampai di Mekah, Fathu Makkah, itu Nabi memaafkan Hindun. Pamannya yang dia cintai, membela, Hamzah ya, yang menjadi garda terdepan kalau ada orang yang mengganggu Nabi, ya. Itu ternyata dibunuh, dan dengan cara udah mati kemudian dibelah dadanya dan dikunyah-kunyah jantungnya. Nauzubillah. Maka Nabi itu menetapkan bunuh dia nanti. Ternyata begitu dia masuk Makkah, masuk Islam, dimaafkan. Apa kata istrinya Hindun waktu suaminya katakan, ini kelak dia akan menjadi pemimpin suku kita nih. Apa kata istrinya? Sakil tuhu. Kalau bahasa kita sakil tuhu, rugilah saya kalau dia cuma jadi pemimpin kaumnya. In lam yasudil araba qatibatan. Kalau dia tidak menjadi pemimpin bagi seluruh Arab. Tuh, qatibah itu seluruh. Jadi kata ibunya Muawiyah, ketika ayahnya mengatakan dia akan menjadi pemimpin kaumnya, kaum Quraisy. Kata istrinya, enggak,
Kalau cuma kaum Quraisy doang kecil, saya rugi saya. Gitu ya. Dia akan memimpin semua bangsa Arab, bukan Quraisy saja. Wah gitu. Dan ternyata benar ya. Gitu ya. Baik, lanjutkan. Wa wasofahu Abdul Malik bin Marwan. Dan kemudian digambarkan oleh Malik bin Marwan. Nah ini sedikit. Siapa Malik bin Marwan? Malik bin Marwan, nama orang ya, Malik bin Marwan. Itu nanti Malik bin Marwan itu punya anak namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya punya anak namanya Umar. Maka inilah nanti yang Bapak Ibu yang tadi saya sebut Umar tuh itu disebut nanti Umar bin Abdul Aziz. Kan ketemu semua tuh sejarahnya. Ringkat tuh. Siapa Umar bin Abdul Aziz? Itu ya dinasti Muawiyah nih. Itu raja kesekian dari Muawiyah ke bawah itu. Apa kata para ahli ini? Seandainya khalifah Rasul itu ada 5, seandainya ada 5 nih, maka yang kelimanya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Seandainya 5. Khalifah kan 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Udah itu saja. Seandainya ada yang kelima, maka nyebutnya adalah Umar bin Abdul Aziz. Gitu. Maka kadang disebut Umar Al-Khalifatul Khamis, gitu orang nyebutnya. Al-Khalifatul Khamis, khalifah kelima. Jasanya luar biasa bagi kaum muslimin, bagi dunia Islam. Apa jasa terbesarnya Bapak Ibu? Jasa terbesarnya karena dialah, perintah dialah, karena usaha dialah hadis-hadis Nabi itu terbukukan. Ya, dari inisiatif dialah yang kemudian muncul hadis Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud. Tanpa dia mungkin Allah alam, kan Allah sudah atur semuanya ya. Tanpa dia mungkin kita kehilangan runut kepada hadis-hadis Nabi seperti sekarang sudah terbukukan begitu bagus. Nah, itu jasanya apa? Jasanya Umar bin Abdul Aziz. Dialah yang pembela sunnah, penghidup sunnah, dia tuh Umar bin Aziz. Sebelumnya nggak ada kitab hadis itu disusun secara dibukukan itu nggak ada. Zaman dia dibukukan, ada tapi nggak dibukukan ya, lembar-lembar aja, masing-masing orang punya lembar hadis. Ya. Saya terkenal khalifah yang sangat adil. Apa kata Malik bin Marwan? Innahu yantiqu an ilmin. Dia itu, Muawiyah itu kalau bicaranya atas ilmu, berdasarkan ilmu. Yantiq itu bicara. Berbicaranya berdasarkan ilmu. Wa yaskut an hilmin. Kalau dia diamnya karena sabar. Wa kana idza ata'na. Ini Muawiyah nih, kalau dia ngasih orang itu sampai orang itu jadi kaya. Artinya apa? Ngasihnya banyak kan gitu. Ngasihnya banyak. Wa idza haraba afna. Tapi kalau sudah di medan pertempuran, kalau dia bertempur afna, menghancurkan tuh, bikin luluh lantak tuh musuhnya itu. Gitu tuh. Gambaran bagaimana Muawiyah itu. Naam, laqad kana sa'isa umamin, dan dia memimpin umat-umat, memimpin bangsa-bangsa. Wa murabbiya dualin, dan dia pembina dari negeri-negeri. Wa ra'iya mamalikin, dan dia pengasuh. Ra'iya itu melindungi. Siapa? Mamalik, hamba-hamba. Mamalik itu jamak dari mamluk Bapak Ibu. Ya, jamak dari mamluk, mamalik. Bukan dari malik ya. Terus waqala Umar bin Khattab li julasaihi yauman. Berkatalah Umar bin Khattab kepada teman-temannya. Julasa itu kawan-kawannya. Ya, teman-temannya. Jadi padahal Umar bin Khattab ini Bapak Ibu pada waktu dia hidup Muawiyah belum jadi apa-apa. Lah kan nanti kan Umar meninggal diganti Utsman. Utsman meninggal diganti Ali. Barulah setelah itu Muawiyah jadi khalifah. Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah itu ya Muawiyah belum jadi apa-apa, masih jadi sahabat biasa.
Tapi lihat nih, ini firasahnya para sahabat, firasatnya para sahabat. Apa kata ini? Tadhkuruna Kisra wa Kaisar. Kalian ngomongin bangga-banggain Kisra. Kisra itu pemimpin di Persia. Wa Kaisar, Kaisar itu pemimpin Romawi. Itu dua kekuatan besar dunia waktu itu kan, Persi Romawi, Romawi Persi. Kalian membangga-banggakan raja Persi, raja Romawi. Wa indakum Muawiyah, padahal kalian punya Muawiyah. Muawiyah waktu itu belum jadi apa-apa. Tapi Umar mengatakan padahal kalian punya Muawiyah. Artinya apa? Kelak dia menjadi pemimpin yang kemasyhurannya, kehebatannya melebihi daripada Kaisar dan Kisra. Wa min ajaibi firasatihi annahu qala, dan di antara ya ajaibnya bahasa kita ajaib, keajaiban firasatnya Muawiyah apa? Muawiyah ngomong nih, padahal ini jauh sebelum dia jadi khalifah. Inna ahla Makkah akhraju Rasulullah fala takunal khilafata fihim abada. Apa artinya tuh? Para penduduk Mekah itu mengusir Nabi. Ya kan mengusir Nabi tuh. Nabi kan hijrah, mengusir Nabi. Maka tidak ada khilafah di dalam Mekah. Enggak ada khilafah di dalam Mekah. Iya kan? Enggak ada pusat pemerintahan di Mekah, enggak ada. Adanya di mana? Di Madinah. Tuh. Adanya di Madinah. Wa inna ahlal madinati qatalu Utsman fala ta'udul khilafata ilaihim abada. Tapi orang-orang Madinah membunuh Utsman. Utsman kan kekhilafahnya di Madinah. Kan gitu? Fala ta'udul khilafatu ilaihim abadan. Maka kekhalifahan tidak akan kembali kepada orang-orang Madinah. Khalifah-khalifah itu nanti dinasti-dinasti itu dipegang oleh orang-orang Mekah. Takhayyal, coba bayangkan. Idza syita ma'rifata fadli siyasati, kalau pengen tahu bagaimana keutamaan politiknya itu, kecerdasan siasatnya itu. Siasa nggak mesti politik ya. Siasa itu ya strategi. Nah, gitu. Tapi biasanya orang sebutkan siasa itu politik. Strateginya itu. Kecerdikan politiknya itu, strateginya itu. Al-mauqifil ladzi shat ilaihi umatul islamiyah. Lihat bagaimana jadinya umat Islam ya. Ketika bagaimana keadaan umat Islam ketika Muawiyah ini setelah menaklukkan Fathis Syam, menaklukkan Syam. Syam itu Palestina. Itu dulu pusatnya Romawi, kerajaan Romawi. Itu di Arab itu di Syam itu Romawi. Romawi ditaklukkan. Wa thuhurihi, dengan penguasaannya. Wa bati Misr, dan dia juga telah menaklukkan Mesir. Allati aqallu wasfin laha maqalahu Iskandari, sehingga gambaran yang paling minimnya diucapkan oleh Iskandar Al-Makduni. Apa katanya? Sesungguhnya Mesir itu adalah pusat dunia. Semuanya. Kira-kira gitu ya, pusat dunia. Semuanya. Idza ba'atat minha ansafu aqtarin fa innaha tamuru jamil amsar. Kalau sebagian sudah ditaklukkan, kalau Mesir ditaklukkan, begitu? Fa innaha, maka sesungguhnya itu akan dapat mencakup negeri-negeri yang lainnya. Kalau Mesirnya dikuasai dengan baik, maka negeri-negeri akan mudah. Fayasulu 'alal qabid 'alaiha ayasila minha. Maka kalau Mesirnya sudah ditaklukkan, maka penaklukan semua selanjutnya akan dimulai dari Mesir. Mudah jadinya. Kenapa? Dekat ke Afrika, dekat ke Eropa, dekat semua. Kira-kira gitu maksudnya. Kalau dari Madinah kan jauh. Ila hadithi yuridu wa yakhtar. Kira-kira kalau bahasa kita ya tinggal dia ngomong akan tercapai. Tinggal dia mau pilih mau kemana. Nah, kira-kira gitu ngomong. La syukku fi annaka tudriku markaz syarqil islami iza hadil hal wa markazil gharbi iza hadil. Maka akan menguasai timur dari Mesir, menguasai barat dan pusatnya dari Mesir. Wa ta'taqid annahu min a'salil mawaqi wa akhrajiha. Dan ketahuilah, yakinlah bahwasanya Mesir itu adalah negeri yang paling sulit
dan paling berat untuk ditaklukkan. Untuk li'amalihi, perhatikan usahanya. Ya. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi fathi hadil juzur, ketika menaklukkan kota-kota, daerah-daerah wilayah. Ini nama-nama wilayah bukan Arab ya, nama-nama Eropa nih. Wahia jaziratu Crete. Ya. Jadi saya menurut ini apa namanya tuh nama-nama di Eropa nih, Crete, Kos, Rhodes, gitu ya, Spanyol, Rhodes. Wa jaziratu Arwad tajiduhu adraka bi basiratihil ma'na alladzi la hadawdu wa la uruba fihal an. Maka engkau bisa dapati ya dengan apa namanya pandangan yang dalam begitu ya, bagaimana hasil yang sudah didapatkan dalam penaklukan kota Mesir sehingga bisa meraih Eropa seperti sekarang ini. Jadi di Eropa dan di mana dulunya kan itu Prancis, Spanyol, gitu kan. Itu dulu pusat keislaman, terutama di Spanyol. Kan ada kerajaan Islam di Spanyol gitu ya. Wasbahat tatazaham 'alaiha min ajlihi, dan dari Spanyol lah kemudian Islam itu menyebar min ajlihi, karenanya, karena penaklukan di Eropa itulah Islam berkembang. Wa inna amalahu fi dzalikal waqti, dan usahanya di waktu itu amalul hakimi adalah usaha yang bijaksana, usaha kesabaran, usaha karena kecerdasan, al-hazim, usaha yang tekadnya kuat, ya, usaha yang kuat, ya. Alladzi qila fihi, yang bisa dikatakan dalam hal itu, ilbas likulli halatin labusaha, pakailah segala keadaan pakaiannya. Imma na'imaha wa imma busaha, suka dukanya. Nah, kira-kira gitu. Jadi apa namanya? Raih apa namanya itu, bersikaplah gitu. Dalam menaklukkan, dalam usahanya itu suka dan dukanya. Perih dan senangnya. Bagaimana Muawiyah? Sona kursiyal mulki bil ubuhati bil al-azamati. Dia menjaga, memelihara kerajaannya itu ya, dengan keagungan, dengan kemegahan. Wajadaba ilaihil qulub, maka hati-hati itu menjadi cinta kepadanya, kepada Muawiyah. Bihusnil mujamalah, karena bagus di dalam berbicara, dalam berbudi. Santun dalam berbudi. Itu husnil mujamalah. Wa malakaha bijamilil muamalati, dan menguasainya, memerintahkan dengan jamil muamalah, dengan interaksi yang bagus. Ya. Fahabahul aduwu, maka pantaslah kalau dia habahu, ditakuti oleh musuh, al-adu, musuh. Wa tama'a fi karomihi sadiqu, dan kawan-kawan dan temannya itu apa? Itu tamak, atau apa namanya itu, senang dengan kemuliaannya, cinta pada kemuliaannya, kagum pada kemuliaannya. Ditakuti oleh lawan, disegani oleh lawan, disayangi oleh teman. Itulah gambaran kehidupan daripada Muawiyah ibnu Sufyan bin Abi Sufyan. Demikian Bapak Ibu muliakan apa namanya kisah tentang Abu Sufyan. Dari kisah ini besok kita akan kaji kaidah, insya Allah besok yang dimaksud di Senin ya, akan mengkaji kaidah tentang apa? Inna dan anna. Insya Allah itu hal yang sudah kita pernah dapatkan dahulu, tetapi bagaimana pengembangannya, bagaimana perluasannya, bagaimana pendalamannya, insya Allah pada bahasan kajian tentang inna dan anna. Sebelum berakhir, Bapak Ibu yang muliakan, apa ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Pertanyaannya adalah, Muawiyah berarti tidak termasuk yang khalifah yang 4 itu, berarti? Betul. Khalifah itu sampai Ali saja. Kalau yang disebut adalah Khalifatul Rasul ya. Ya. Kalau Al-Khalifah Al-Arba'ah itu Khalifatul Rasyidin, Al-Khulafa Rasyidin itu 4. Yang lainnya khalifah tapi tidak dimaksud dalam Khalifatul
ar-rasyidin. La liqa yaumil insyaallah. Syukran ala ihtimamikum. Nasallallahu hidayah taufik. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum.